kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan April. Bagaimana perasaannya adik-adik? Tidak terasa kan hari-hari kita terus berlalu? Bagaimana adik-adik melalui hari-harinya? Apakah bahagia dengan segala kegiatan sekolah dan kegiatan yang ada di rumah? Wah, selamat menikmati segala kegiatannya ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik sekalian. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Ayo, beri semangat kita adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan judul lagu, Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dapat beribadah hari ini dan bisa mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk dapat mengerti perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan kelanjutan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan bagaimana akhirnya
Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di Mesir yang sudah kita dengarkan di minggu-minggu sebelumnya. Menjadi peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah adalah yang berkuasa. Sebagaimana yang telah Tuhan katakan di dalam firman-Nya, aku akan menyatakan kemuliaanku dan orang Mesir akan tahu bahwa akulah Tuhan. Ketika anak sulung orang Mesir mati, terjadilah tangisan kuat di sana. Namun, apakah orang Mesir akhirnya mengerti tujuan Tuhan lewat peristiwa itu? Firman Tuhan menyatakan bahwa Firaun tetap menghalangi bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Meskipun bangsa Israel sudah berjalan dan mau keluar dari Mesir, Firaun dengan keberaniannya membawa 600 orang yang terbaik bersama kereta perangnya untuk mengejar orang Israel. Ketika orang Israel melihat Firaun dan tentaranya datang mengejar mereka, ketakutanlah mereka dan memohon pertolongan dari Tuhan. Karena takutnya, mereka berkata kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Apakah engkau membawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati?" Bangsa Israel pun sangat marah kepada Musa karena takutnya mereka kepada Firaun. Pada saat itu, Musa berkata, "Jangan takut, jangan pergi. Berdirilah di mana kamu berada dan lihatlah, Tuhan menyelamatkan kamu hari ini." Musa percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyelamatkan mereka. Adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa supaya mereka berangkat. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya ke atas Laut Merah. Dan Tuhan membuat angin keras bertiup dari timur sepanjang malam. Laut terbelah dan angin membuat tanah menjadi kering. Orang Israel berjalan melalui laut di atas tanah kering. Air menjadi seperti tembok di sebelah kiri dan kanan mereka. Ternyata adik-adik, semua kereta perang dan pasukan berkuda Firaun mengikuti mereka ke tengah laut. Lalu, apakah mereka berhasil menghalangi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Adik-adik, Tuhan berperang untuk mereka. Tuhan memandang tentara orang Mesir dari tiang awan dan tiang api, lalu membuat mereka takut. Roda kereta perang orang Mesir pun menjadi sulit berputar, sehingga kereta perang sangat sulit untuk dikendalikan. Marilah kita pergi dari sini. Tuhan berperang dengan kita. Dia berperang dengan Israel. Ayo. Orang Mesir berteriak. Pada saat itu, Tuhan berkata kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air laut jatuh dan menenggelamkan kereta perang dan pasukan berkuda orang Mesir." Musa melakukan tepat seperti yang dikatakan Tuhan.
air kembali pada keadaannya yang biasa dan menenggelamkan kereta perang dan pasukan berkuda Firaun yang mengejar orang Israel, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang hidup. Ini merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan. Bangsa Israel menyeberangi laut di atas tanah yang kering. Air seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Sementara tentara Firaun ditenggelamkan oleh air laut itu dan mereka semua akhirnya mati. Pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari orang Mesir. Orang Israel melihat kuasa besar Tuhan ketika Tuhan mengalahkan orang Mesir. Mereka takut dan menghormati Tuhan, dan orang Israel mulai percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya Allah sangat mengasihi umatnya. Meskipun umatnya selalu bersungut-sungut dan tidak percaya, tetapi Allah tetap menyatakan kasih-Nya dengan membelah Laut Teberau dan membuat bangsa Israel menyeberang dengan aman, dan semuanya itu dilakukan Tuhan supaya umatnya memperoleh kebebasan dari perbudakan Mesir dan memperoleh keselamatan. Allah yang mengasihi bangsa Israel adalah Allah yang sama, yang saat ini mengasihi kita, mengasihi adik-adik sekalian. Dia datang dalam pribadi Yesus Kristus yang minggu lalu kita peringati hari kematian dan kebangkitannya. Dia mati dan bangkit karena kasih-Nya kepada kita. Meskipun kita suka marah sama Tuhan, suka menyalahkan Tuhan, tidak mau percaya kepadanya, suka berpikiran kotor, tetapi Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Tujuannya supaya kita tidak binasa. Tuhan Yesus rela menggantikan kita supaya tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Ia disalibkan supaya kita bebas dari perbudakan dosa dan memperoleh keselamatan yang sudah disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Adik-adik akan memperoleh keselamatan itu ketika percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian dan menyatakan hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekalian dan menantikan adik-adik untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Ayat hafalan diambil dari Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat hafalan diambil dari Keluaran 15 ayat 2a. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat bersyukur karena kami dapat mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau sungguh sangat mengasihi umat-Mu
dan menanti kami berbalik kepadamu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mau percaya sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi memuji Tuhan kembali dengan judul lagu Bagaimana Cara Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut Gosong? Bagaimana cara Musa lewat laut Gosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut Gosong? Bagaimana cara Musa lewat laut Gosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong,